Halo peserta khusus PKW 2022 LKP British One International. Selamat datang di materi pembelajaran khusus video editing LKP British One International. Pertama-tama, pastikan posisi duduk Anda senyaman mungkin, tegak lurus dengan menghadap ke layar komputer atau layar laptop. Jangan sampai posisi duduk Anda menunduk, karena proses editing adalah proses yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan untuk menjaga dari cedera otot dan lain-lain, perlu hendaknya memperhatikan posisi duduk yang baik dan benar ini. Setelah itu, langkah awal sebelum kita melakukan proses editing, hendaknya kita sudah mempersiapkan semua materi atau bahan-bahan yang akan digunakan. Misalnya, kita sudah mempersiapkan materi video di dalam sebuah file. Biasanya kita beri nama dengan nama project. Misalnya project video wedding. Dan kemudian pastikan kita sudah melakukan riset, mempersiapkan musik yang nantinya akan digunakan sebagai sound system dalam pelaksanaan editing nanti, agar kita tidak mencari kesana kemari. Kemudian persiapkan narasi, teks, tulisan yang nantinya akan dibutuhkan saat proses editing. Bisa dengan cara kita membuatkannya dan menyiapkannya di Microsoft Word atau di Notepad. Dan pastikan ketiga elemen itu, yaitu pertama, persiapkan video, file video, kemudian dua, file musik, kemudian yang terakhir adalah teks narasi yang akan diperlukan. Dan yang terakhir adalah gambar-gambar pendukung atau seperti logo dan lain-lain yang sudah tersusun rapi. Baik, langsung saja kita akan mulai. Tahap pertama, kita masuk ke lembar kerja atau project board. Di sini kita akan coba dengan menggunakan aplikasi Final Cut Pro. Karena pada intinya semua proses editing itu sama saja. Hanya saja berbeda software, kenyamanannya tentu akan berbeda. Saat kita menggunakan Final Cut Pro, tentunya kita akan bisa menggunakan seperti Filmora dan yang lainnya. Karena hanya letak-letaknya saja yang sedikit berbeda. Pada intinya itu sama. Ketika kita membuka, kita akan melihat lembar kerja kosong. Yang paling pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan file video yang akan kita buat. Oh ya, satu lagi, jangan lupa jika video yang akan kita edit menggunakan narasi, tentunya jangan lupa mempersiapkan di awal. Selain video yang akan diedit, kemudian musik yang akan ditambahkan, kemudian foto-foto dan logo yang akan diperlukan. Yang keempat adalah narasi yang tertulis. Kemudian yang kelima adalah voice atau suara daripada rekaman yang akan kita pakai saat mengedit video. Baik, yang pertama kita akan masuk ketika di Final Cut Pro, maka kita akan mengeklik file import media. Nah, dengan cara ini kita bisa mencari posisi video di mana kita meletakkan video. Kalau misalnya di download, kita bisa mencarinya di sini. Nah, ada banyak jenisnya. Atau kita menggunakan cara yang biasa digunakan sedikit lebih cepat. Cukup dengan mengecilkan jendela kerja seperti ini. Jendela kerja ini kita geserkan. Kita akan lihat di folder di mana kita menyimpan video-video yang biasa kita simpan. Langkah pertama untuk memulai pekerjaan adalah memasukkan video bahan mentah yang akan diedit. Ada banyak bahan tentunya yang sudah dipersiapkan. Bahan-bahan inilah nanti yang akan kita ambil. Saya akan berikan contohnya satu persatu. Kita akan ambil beberapa contohnya. Bahan-bahan ini yang akan kita pakai. Kita bisa ambil berapapun yang kita butuhkan sesuai dengan kapasitas daripada laptop kita.
Jika kapasitas laptopnya atau PC kita bagus, kita bisa mengambil gambar sebanyak-banyaknya untuk kita input. Contohnya seperti ini, kita tinggal tarik, kita drag, kemudian kita bawa ke sini. Nah, dari sini kita akan atur posisinya. Nah, ini adalah gambar daripada gambar-gambar yang akan kita masukkan. Setelah terkumpul semua datanya tersusun berdasarkan urutan yang kita inginkan, seperti ini. Nah, yang perlu kita letakkan jika ini adalah sebuah video, kita mengecilkan suaranya seperti ini. Karena beberapa dari suara asli kita tidak akan butuhkan. Kita akan turunkan semua suara volume daripada video asli. Karena kita akan mengganti narasinya dengan suara yang baru. Nah, setelah ini kita memasukkan musik. Perhatikan di project ini ada beberapa lapisan yang melapisi sebuah video saat video itu sudah jadi. Yang pertama adalah video mentahnya atau video bahan utamanya. Kemudian ada video tambahan nanti atau foto tambahan. Kemudian di bawahnya ini ada musik. Oke, kita coba temukan musik. Kita cari instrumen, Bali instrumen. Pastikan musik ini tidak mengandung copyright. Jadi kita bisa mendownloadnya di YouTube yang memang dia menyediakan tempat untuk musik no copyright. Pada YouTube Audio Library kita bisa juga mendapatkannya di sana. Itu tempatnya musik. Caranya masuk aja melalui channel, misalnya Istana Channel, kemudian masuk bebas, kita masuk ke kelola video, dari sini kita akan masuk ke koleksi video. Nah, dari koleksi video ini kita bisa melihat berbagai macam jenis musik yang no copyright ya, atau bebas daripada hak cipta. Ini kita bisa memilihnya bebas berdasarkan judul, genre, mood, nama artis, durasi. Nah, ketika kita butuhkan kita tinggal klik download. Kita coba dulu, misalnya kita akan melihat musik dance elektronik model ini. Yang Snow Princess. Tinggal klik aja download. Kita klik aja download. Nah, lihat di bagian sini dia akan setelah itu ini adalah masuk dia. Kita akan coba. Ini tadi sudah tersusun ya, kita susun. Nah, misalnya ini beberapa video kita harus rapikan guys. Misalnya kita tidak akan membutuhkan, nah ini misalnya kita akan membuang bagian ini. Bagian ini terlalu lama, mungkin akan kita buang sampai di sini misalnya. Kita tinggal potong aja. Atau jika kita menggunakan keyboard, kita bisa dengan kontrolnya, kemudian command. Kalau dalam Mac itu command B. Nah, ini memotong dia. Atau kita bisa gunakan ini. Ini ada trim. Nah, ini adalah trim. Trim ini merubah otomatis. Tinggal klik blade. Kita bisa menggunakan. Nah, kita potong seperti ini. Kemudian kembalikan mana yang akan diambil. Nah, misalnya ini akan dibuang, kita tinggal backspace atau delete. Nah, bagian mana yang akan kita buang. Kalau kita udah rasa cukup, selanjutnya untuk memperindah biasanya kita akan menggunakan transisi. Ini umum di semua jenis video editing bisa. Kita bisa melihat
pada aplikasi Final Cut Pro, transisi itu ada di sebelah sini. Nah, ini contohnya, ini ada banyak pilihannya. Misalnya kita hanya menggunakan yang kalem saja. Nah, seperti ini. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, guys. Nah, dia akan berbayang. Atau kita ganti model yang ini, seperti bloom ya. Maka dia akan ada bloom 360. Kita lihat. Nah, seperti itu. Hanya saja dalam sebuah video yang berdurasi misalnya 10 menit atau 3 menit, jangan terlalu banyak menggunakan transisi yang berbeda-beda, karena itu nanti tentu akan tidak mengenakan untuk dipandang. Misalnya seperti ini. Dalam hal video prewedding khususnya, jika kita akan membuat video ini, jangan terlalu banyak untuk menempatkan transisi. Ingat, karena biasanya dari pengalaman kami hanya menggunakan cross dissolve ini saja untuk transisinya, dan terkadang kami tidak menggunakan, hanya beberapa titik saja. Nah, contoh kalau penggunaan transisi tidak tepat, maka dia akan tidak sesuai seperti contohnya video ini. Nah, ini kan kurang elegan untuk sebuah video prewedding. Setelah semua dirasa perlu transisinya, maka kita perlu menambahkan efek dramatisnya. Nah, misalnya yang ini, selain transisi kita bisa menambahkan efek. Nah, ini contohnya. Misalnya kita akan tambahkan efek perubahan warna, atau kita menambahkan partikel cahaya atau artifact. Nah, seperti ini misalnya, kita lihat. Jadi seolah-olah ada cahaya di kanan ini muncul seperti bokeh gitu. Atau misalnya kita mau beberapa tempat kita mau merubah seperti old style, jadi egg paper ya. Nah, bisa seperti ini bentuknya, begitu. Kemudian ada juga bagian bokeh random kecil-kecil. Nah, kalau ini kecil-kecil dia terbang. Nah, seperti ini. Ini udah ditambahkan. Biasanya untuk close up ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita menyesuaikan musiknya. Musiknya sudah. Setelah disusun, kita lihat, kita akan coba. Nah, pada posisi ini misalnya kita akan membuat slow motion. Slow motion kita bisa memanfaatkan langsung. Kalau slow motion kita menambahkan bagian ini slow. Kita klik dulu mana yang akan di slow. Nah, ini ada bagian slow motionnya. Misalnya kita perlambat 50% atau setengahnya. Nah, perhatikan di sini. Kita coba. Ini masih terlalu cepat. Mungkin kita bisa bikin slow lagi sampai 10%. Kita lihat hasilnya. Nah, mungkin terlalu lambat. Atau kita bisa custom. Misalnya kita buat 20% lah. Kita ketik aja di keyboard 20%, enter. Nah, ini ada petunjuknya, berarti 20% dibuat slow motion. Nah, seperti ini. Kemudian selain daripada slow motion, kita juga bisa memperbaiki cahaya. Misalnya ini kurang terlalu gelap, mungkin kita perlu buat dia menjadi lebih cerah. Kita bisa menambahkan cahaya di sini, mengatur cahayanya.
balance color ini. Nah, ini dia. Ini dia pengaturan cahayanya, ada ekspor, saturasi, dan color. Nah, ini untuk menambahkan cahayanya. Oke, misalnya kita cari gambar yang dekat. Nah, misalnya ini gambarnya terlihat terlalu asli, kurang terlihat bersih. Kita bisa tambahkan cahaya putih seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan, atau kita bisa merubah sedikit suasananya menjadi berbeda. Nah, seperti ini. Nah, jika terlalu putih, nah kita bisa hitamkan. Jika terlalu hitam begini misalnya, kita bisa buat sedikit lebih berseri wajahnya. Nah, seperti ini. Itu fungsi dari cahaya pengaturan warna pada Final Cut Pro. Selanjutnya, setelah semuanya kita coba, mungkin kita akan menambahkan judul di awal. Kita tambahkan judul. Nah, ini kita bisa cari di bagian title. Pada bagian title ini kita bisa masukkan. Misalnya kita cari yang modelnya highlight. Kami biasa menggunakan ini highlight. Nah, ini kita akan taruh di depan misalnya. Nah, dia munculnya begini. Kita akan klik 2 kali dan kita akan ketik. Nah, ini pengaturannya di sebelah kanan. Kita akan klik. Mungkin hurufnya itu saja. Kita akan klik pre-wedding. Pre-wedding Dayu dan Ricky. Nah, misalnya ini kita buat sederhana begini, atau kita rubah warna hurufnya. Nah, ini ada banyak pilihan. Ini bisa Anda kreasikan dengan kesukaan Anda. Misalnya kita akan buat warna-warni, kita akan rubah. Nah, di sini tempatnya. Kita rubah bagian face, itu bagian depan. Nah, misalnya merah. Kemudian outline-nya itu adalah pinggirnya atau stroke kalau dalam Photoshop. Kita bisa buat lebih alami seperti ini, atau kita rubah warnanya kuning. Kemudian jenis huruf kita bisa mencarinya di sini. Nah, misalnya model hurufnya begini. Ketika kita coba lihat, kita akan lihat bentuknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan tentunya kebutuhan transisi. Sebentar. Ini bisa kita kecilkan ya jendelanya. Kebutuhan transisi, kita akan pasang yang kalem saja. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan saat kita membuat sebuah konten dengan suara narasi. Contohnya, kita coba lihat file suara. Ini banyak filenya, belum kami hapus. Kita akan coba lihat.
suara yang habis kita rekam. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kita menambahkan suara narasi pun begitu, seperti ini. Kita akan coba dengarkan. Misalnya ini adalah video narasi ya, yang menggunakan narasi vokal. Kita akan lihat. Sementara agama Hindu Bali adalah agama segala sesuatunya kuno. Tetapi Nah, itu contohnya seperti itu. Tinggal menyesuaikan videonya apa begitu. Cek. Setelah ini dirasa cukup, peletakan-peletakannya, menambahkan judul sudah. Kemudian kita mungkin perlu menambahkan semacam logo di atas ini. Nah, kita bisa juga menggunakan highlight ini. Nah, ini misalnya kita tempatkan di sini, misalnya nama channel kita. Kita tinggal ketik. Nah, ini contohnya. Misalnya hurufnya kita rubah, bentuknya kita rubah gold atau warna emas. Kita ukurannya sesuaikan, kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Dan dia akan selalu seperti ini. Jika kita perlu menambahkan, kita tinggal copy aja, Ctrl C atau Command C, kemudian Command V. Nah, seperti ini. Ctrl V ya, atau Command V, itu paste. Maka dia akan terus. Nah, setelah selesai, mungkin di akhir kita akan menambahkan kreditnya di terakhir. Kita tinggal klik. Kemudian setelah diklik akan dipotong, kita gunakan blade atau B. Nah, tinggal klik gunting atau command B, command plus huruf B ya pada keyboard. Ini kita hapus. Ketika sudah selesai, mungkin kita kembali meletakkan ini, atau kita meletakkan logo yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, intro misalnya seperti ini. Kita lihat. Nah, itu contohnya. Kita akan lihat. Kita akan lihat perputarannya seperti ini.
Demikianlah tutorial video editing pada Final Cut Pro. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berkarya.